Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI merilis video aktivitas pelaku serangan truk di New Orleans saat perayaan Tahun Baru yang menewaskan 14 orang. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia berikut ini. Ketegangan politik di Korea Selatan masih berlanjut. Hari Senin waktu setempat, di luar kediaman Presiden Korea Selatan, baik pendukung maupun penentang presiden yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol terus menggelar unjuk rasa di tengah cuaca yang dingin. Para pendukung Yoon mengatakan mereka akan tetap berada di sana untuk melindungi Badan Anti Korupsi Korea Selatan yang hendak menahan Yoon Suk Yeol. Sementara di sisi lain, para penentang Yoon berunjuk rasa untuk menuntut penangkapan Yoon Suk Yeol segera. Hal ini terjadi setelah Lembaga Anti Korupsi Korea Selatan meminta polisi untuk mengambil alih upaya penahanan Yoon setelah para penyelidik mereka gagal menyusul perselisihan dengan Dinas Keamanan Presiden pada pekan lalu. Polisi Korea Selatan melalui Wakil Kepala Tim Investigasi Khusus Baek Dong-hyum-said menolak untuk mengambil tanggung jawab untuk menahan Yoon. Polisi menyatakan dokumen lembaga anti korupsi yang meminta polisi untuk menangkap Yoon kontroversial secara hukum. Dan polisi menyatakan pihaknya akan terus berdiskusi dengan lembaga anti rasuah terkait hal tersebut. Selasa lalu, Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan Yoon dan surat perintah terpisah untuk menggeledah kediaman Yoon setelah Yoon menolak hadir untuk diinterogasi terkait putusannya yang memberlakukan darurat militer pada 3 Desember tahun lalu. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI merilis video aktivitas Samsud bin Jabbar, orang yang bertanggung jawab atas serangan truk di New Orleans pada tahun baru lalu yang menewaskan 14 orang. Dalam video ini menunjukkan Jabbar membawa 2 kotak pendingin yang berisi alat peledak rakitan sambil menuju ke truk sewaan. Di dalam truk sewaan Jabbar ditemukan pemancar untuk memicu 2 bom. Jabbar adalah mantan tentara Angkatan Darat Amerika Serikat dari Houston, dan Jabbar diduga membuat bom rakitan di rumahnya di Houston. Jabbar sendiri tewas dalam baku tembak dengan polisi di lokasi kecelakaan mematikan di Bourbon Street. Masih dari Amerika Serikat, cuaca dingin yang terjadi musim ini diperkirakan memicu hujan salju terparah dalam 1 dekade di sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Hujan salju dan suhu yang dingin memicu kondisi perjalanan yang berbahaya di bagian tengah Amerika Serikat. Di negara bagian Kansas, bagian barat Nebraska, dan sebagian Indiana, salju dan es menutupi jalan-jalan utama. Badan Cuaca Amerika Serikat menilai perjalanan darat akan sangat sulit dilakukan dan cenderung mustahil. Karena itu, warga diminta untuk menunda perjalanan demi keamanan. Sejumlah film keluarga masih mendominasi papan atas box office pekan ini. Film prequel dari Lion King keluaran Walt Disney yang berjudul Mufasa berada di puncak box office dengan pendapatan 23,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 384 miliar rupiah. Ada di posisi kedua adalah film Sonic the Hedgehog 3. Film yang telah memasuki pekan ketiga penayangannya ini masih mampu berada di posisi kedua dengan raihan 21,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 342 miliar rupiah. Namun secara total, pendapatan domestik film Sonic the Hedgehog 3 telah meraih 187,5 juta dolar Amerika Serikat atau 3 triliun 26 miliar rupiah. Ada di posisi ketiga adalah film Nosferatu yang meraih pendapatan 13,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 213 miliar rupiah. Sementara film Moana 2 dan Wicked masih meraih minat penonton dan meraih pendapatan 12,4 juta dolar Amerika Serikat atau 200 miliar rupiah dan 10,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 165 miliar rupiah.